Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai di juz ke-2 atau di surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul Adzim. Kita bahas sampai ayat 143 saja ya. Meskipun sebenarnya ini masih nyambung nanti di ayat berikutnya 144 ya, 145 entah. Jadi masih ada pembahasan selanjutnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 142 Allah mengatakan sayaqulus sufaha. Di sini ada terjemahannya ya. Akan berkata, kata Allah, as-sufaha ay al-juhala, yakni orang-orang yang, kalau terjemahannya di sini as-sufaha kurang akal ya. Akan berkatalah orang-orang bodoh di antara manusia, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa sebab yang memalingkan mereka umat Islam an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang mereka itu sudah sholat menghadap kepadanya. Kiblat mereka yang di sini yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Qul, katakanlah Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah arah timur maupun arah barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kata Allah, kami sudah menjadikan kalian ummatan wasata, umat wasata, umat yang menjadi wasit, umat pertengahan, umat yang adil. Di sini terjemahannya ya itu namanya tafsir. Karena wasat itu tengah-tengah, tapi kemudian diartikan di sini umat yang adil dan pilihan. Itu namanya sudah tafsir ya. Wasaton itu tengah-tengah. Ya. Umat yang tengah-tengah itu sulit dipahami, maka ya terjemahan Indonesianya kemudian dibuat agak rinci, agak detail maksudnya. Nah ini sudah tafsir, karena itu terjemah itu sebenarnya tafsir. Umat yang adil dan pilihan. Umat wasaton itu diartikan begitu ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi perbuatan manusia. Wasit itu kan menjadi pengadil tadi itu ya, sekaligus menyaksikan. Jadi menyaksikan sekaligus menjadi pengadil bagi manusia, bagi perbuatan manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan agar Rasul Muhammad SAW
juga menjadi saksi atas perbuatan kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak membuat kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai, kecuali supaya kami bisa mengetahui. Apakah Allah tidak mengetahui? Sudah tahu, cuma supaya sebenarnya kalau sudah disebut kami itu Allah tahu. Bahkan kalau disebut kami di situ malaikat pun tahu. Tapi di sini disebutkan supaya kami, ya termasuk supaya manusia yang lain itu tahu, ya, siapakah orang-orang yang memang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keimanan. Salah satunya adalah dalam hal menghadap kiblat. Mimman yanqalibu ala aqibai, dan siapa yang qalib ala aqibai, berputar balik, berputar badan, ya, artinya yang membangkang, yang menolak. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sungguh perpindahan kiblat itu adalah urusan yang besar. Lakabiratan itu enggak mudah, besar. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang sudah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sangat pengasih dan penyayang kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita mulai. Sayaqulus sufaha, orang-orang yang safih, yang jahil atau juhala, ini sudah pernah muncul ya di awal-awal surat Al-Baqarah, kata sufaha itu ya. Karena itu sufaha yang artinya bodoh ya, di awal-awal surat Al-Baqarah itu kemudian diartikan dengan beberapa pengertian. Siapa yang dimaksud orang-orang bodoh ini? Qila al-murad bis sufaha hahuna al-musyrikun, yakni musyrikul Arab. Yang pertama, ada yang berpendapat orang-orang yang bodoh di sini adalah orang-orang musyrik Arab. Pertama, karena masa Rasulullah SAW ya, sebelum diutus itu disebut orang masa jahiliyah, itu ya, masa kebodohan. Tapi pendapat yang lebih banyak itu mengatakan wakila ahbaru Yahudi, ahbaru Yahud, pendeta-pendeta Yahudi. Ini pendapat yang agak banyak. Mengapa demikian? Karena yang
menggugat, memprotes, atau sekurang-kurangnya mengomentari perpindahan kiblat Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu ya orang yang punya kepentingan dengan Baitul Maqdis, yaitu orang Yahudi Madinah. Nanti kita baca sebab turun ayat ini ya. Wa qila al-munafiqun. Ada juga yang berpendapat mereka itulah orang yang bodoh di sini adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Karena di awal surat Al-Baqarah ketika membicarakan orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Orang-orang munafik itu kalau diberikan pengertian, diberikan perintah, diberikan omongan, diberikan saran, berimanlah kalian seperti orang-orang lain beriman. Maksudnya seperti orang yang beriman yang benar-benar. Kalau iman itu yang benar seperti orang-orang itu loh. Tentu saja orang-orang yang dimaksud adalah contoh itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang teguh pendiriannya. Mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Masa kami itu mau beriman, harus beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Kebetulan memang sebagian sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang secara finansial, secara kedudukan sosial itu tidak mendapatkan bagian yang besar. Awalnya kan begitu. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang yang secara ekonomi, status sosial, ya, strata sosialnya itu waktu awal-awal datangnya masuk Islam, termasuk ketika awal di Madinah, mereka adalah orang-orang yang tidak atau kurang beruntung secara ekonomi dan sosial awalnya. Nah itu dilihat oleh orang Yahudi, masa kita ikut beriman seperti mereka? Maka kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itulah yang sufaha, mereka itulah yang bodoh ya, tapi tidak faham mereka, tidak tahu mereka. Maka kata Ibnu Katsir, menurut beliau 3 macam pendapat itu tentang siapakah sufaha di dalam ayat 142 ini. Wal ayah ammatun fiha ulai kulluhum wallahu alam. Ya itu bisa kena orang musyrik, bisa kena orang munafik, bisa kena orang Yahudi Madinah juga bisa, kena semua boleh. Jadi ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari, kata beliau, haddatsana Abu Nuaim sami'a Zuhairan an Abi Ishaq anil Barra radhiyallahu anhu, dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitil Maqdisi 16 syahran au 17 syahran. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait.
wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatul asri wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli al-masjid wa hum raki'un faqala ashhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah fadaru kama hum qibalal bait wa kana alladhi mata 'alal qiblah qabla an tahawwala qibalal bait rijalan qutilu lam nadri ma naqulu fihim fa anzalallahu azza wa jalla ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini riwayat ya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap Baitul Maqdis. Kata sahabat Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sholat, pernah sholat, beberapa waktu sholat ila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis sittata asyara syahran au sab'ata asyara syahran, 16 atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Ya. Dan itu pengalaman menghadap Baitul Maqdis itu pengalaman yang ya, istimewa. Salat pertama yang dilakukan menghadap Baitul Maqdis itu salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, salat beliau itu berjamaah. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu, maka salah seorang yang ikut salat bersama beliau keluar. Marra ala ahlil masjid wa hum raki'un, dia melewati orang-orang salat di masjid tersebut, posisinya padahal sedang ruku. Maka kemudian orang ini berkata, saya bersaksi kepada Allah bahwasannya saya pernah sholat bersama Nabi SAW menghadap Makkah, ya, kemudian kok berputar menghadap kiblat. Wa kana allati mata 'alal qiblah qabla an tahawwala qibalal bait rijalan qutilu lam nadri ma naqulu fihim. Ya. Dan orang-orang yang meninggal ketika kiblatnya masih belum berubah itu sudah terbunuh, tewas. Lam nadri ma naqulu fihim, lah kita nggak bisa ngomong tuh gimana status mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguh kami, ya, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, karena sungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, ini banyak riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir ya. Disebutkan dari sahabat Bara bin Azib, Rasulullah SAW itu sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi juga banyak menghadap ke langit untuk berharap ada perintah baru dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah nanti ayat 144 yang tadi belum kita baca. Sebagian orang kemudian berkata dari orang-orang Islam, kami kalau boleh itu, kalau boleh tahu bagaimana orang-orang yang sudah meninggal di antara kami sebelum kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Qala as-sufaha minan nas, orang-orang Yahudi kemudian bertanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan kok kiblatnya itu berubah? Maka Allah menurunkan, saya qulu sufaha minan nas ila akhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain tuh begini, Rasulullah SAW itu ketika beliau hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Ya. Ini yang meriwayatkan sahabat Ibnu Abbas. Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi. Senang orang Yahudi di Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Senanglah orang-orang Yahudi. Dan beliau menghadap ke Baitul Maqdis itu ya beberapa bulan, belasan bulan, tadi ada yang menyebut 16 atau 17 bulan. Padahal Rasulullah SAW itu lebih suka sholat itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Oleh karena itu prakteknya ya, awalnya Nabi itu kalau sholat ya, ini bukan hanya ketika di Madinah, ketika masih di Mekah itu sudah diperintahkan begitu sholatnya itu. Dalam sebuah riwayat disampaikan, kalau posisinya itu ada di Mekah, Mekah itu kan sebelah utara ya. Kalau Madinah itu Mekah itu di sebelah selatan ya. Kalau Madinah di sebelah utara. Ya awalnya ketika di Mekah, beliau sholatnya itu perintah menghadap Baitul Maqdis itu tetap menjadikan Ka'bah itu ada di depan. Jadi menghadapnya ke utara. Jadi kalau arahnya itu kan Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Kalau di peta itu kan selatan itu di bawah. Ya. Utara itu di atas, Madinah di sini, gitu ya. Baitul Maqdis utaranya lagi, di atasnya lagi kan. Ya, gitu. Awalnya ketika di Mekah, beliau diperintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, masih di Mekah. Itu tetap Ka'bah itu dijadikan kiblat juga oleh Nabi SAW. Jadi menghadap begini. Berarti Nabi ada di selatannya lagi. Dia menghadap ke Ka'bah, menghadap ke
Baitul Maqdis. Awalnya begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, perintahnya tetap ke Baitul Maqdis untuk menjadi kiblat sholat. Nabi masih seneng kalau kiblatnya itu ke Ka'bah. Maka Rasulullah SAW itu sering menengadah ke arah langit. Jadi beliau sering dalam sholat itu menghadap ke arah atas, ke langit. Itu yang ada di 144 ayatnya ya. Menunggu sebenarnya. Nah, orang Yahudi itu kemudian seneng awalnya, tapi ketika turun ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Nabi langsung menghadap. Jadi ketika di Madinah ya itu belasan bulan menghadap ke Baitul Maqdis, ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah, maka Rasulullah SAW kemudian senang sekali. Nah, disitulah orang Yahudi bertanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Udah senang mereka Baitul Maqdis menjadi kiblat salatnya orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata diubah, ternyata menghadap ke arah yang berbeda. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah olehmu Muhammad dalam sholat itu, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Fartaba min zalikal yahud wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang Yahudi akhirnya jadi hatinya enggak mantap. Awalnya seneng, akhirnya kemudian beliau setelah menghadap ke kiblat, diperintahkan oleh Allah umat Islam juga menghadap ke kiblat. Terima kasih. Akhirnya ragulah hati orang Yahudi dan kemudian mereka bertanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat orang itu pindah kiblatnya ke Ka'bah? Maka Allah menjawab, kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah arah timur maupun barat, termasuk mau menghadap ke selatan kah, mau menghadap ke utara kah. Kalau di Madinah pilihannya dua. Kalau tidak menghadap Baitul Maqdis, ya berarti menghadap ke Ka'bah. Kalau enggak ke utara, ya ke selatan, akhirnya berubah. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah yang kemudian perlu kita pahami lebih luas. Kiblat itu kan tentang ini ya, berpengaruh juga tentang orientasi pandangan. Kita itu orang yang biasanya sulit berubah pikiran itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan, kecintaan, kalau ada perubahan pikiran, hal-hal baru itu sulit berubah. Gitu. Ada banyak kan? Ya. Banyak sekali apa yang terjadi di sekitar kita itu
Sulit kita terima kalau itu berbeda dari kebiasaan, berbeda dengan kesenangan kita sebelumnya. Sekarang itu kalau terkait dengan sholat Idul Adha yang juga akan berubah, berbeda, itu kan sama juga. Apakah kita pakai ru'yat atau pakai hisab, itu tentang perubahan pemikiran. Pada saat orang itu belum bisa melakukan perhitungan, ya kan, sulit orang menerima. Dulu kita pakai ru'yat, kemudian ada metode baru pakai hisab, tidak mudah menerimanya, butuh waktu. Ya. Kalau dulu Jumatan, saya nggak tahu kalau di sini mungkin sudah agak baru ya. Kalau dulu Jumatan di kampung, di sini kan sejak awal bukan kampung ya, kayak nang kota nang gini gitu. Di kampung dulu Jumatan itu ukurannya adalah jam. Ya. Paling cepat itu jam 12 kurang seperempat. Ukurannya jam. Bukan waktu sholat maksudnya. Kemudian ada perubahan-perubahan. Ya. Ternyata waktu sholat setiap hari itu sudah ada jadwalnya, sudah ada jam sholatnya. Dulu masih ditempel, meskipun dulu itu namanya apa? Waktu sholat abadi, gitu ya. Itu untuk merubah itu, dimulailah naik mimbar itu. Imam naik mimbar itu pas waktu zuhur. Waktu zuhur bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa agak mundur sedikit, bisa setengah 12, bisa gitu. Jadi karena kebiasaannya itu jam 12 kurang seperempat, meskipun naik mimbar setengah 12, jamaah belum datang. Sulit berubah itu. Ya. Barulah lama-lama kok jadi terlambat terus gitu ya, Jumatan kok jadi terlambat terus, maka mau berubah. Ya. Takmir konsisten, kita pakai waktu sholat masuk, kita naik mimbar, kita azan. Orang akan lama-lama, awalnya tidak suka, awalnya terlambat, mungkin tidak 1-2 bulan, lebih dari itu untuk mengubah kebiasaan dan kesukaan masyarakat itu. Atau termasuk pola hidup kita. Awal-awal masjid itu jangankan pakai AC, pakai kipas saja udah luar biasa kan itu. Untuk mengubah itu awalnya tidak mudah, butuh biaya yang besar. Singkat biasa ASEAN itu ya masuk angin gitu ya. Itu kebiasaan itu. Ini sebenarnya tentang cara berpikir. Ayat ini bicara tentang cara berpikir. Dari sebelumnya menerima, bukan hanya kiblat ini ya. Sebelumnya menerima bahwa dari Bani Israel lah banyak nabi dan rasul. Kemudian ada hal baru, yaitu Nabi Muhammad SAW yang bukan Bani Israel. Itu yang termasuk paling sulit dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Maka pendapat tentang siapakah sufaha di sini itu adalah orang Yahudi, itu menurut saya lebih banyak mendekati situasinya pada saat itu. Jadi yang menolak kiblat baru, yaitu Ka'bah, menjadi kiblat sholat bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya tantangannya di situ. Orang Yahudi lah yang paling banyak menolak gitu, pada saat itu. Ya, termasuk kalau di kita kan ini ya, ibu kota, pindah ibu kota itu ya, banyak yang menolak, kurang biasa. Tapi nanti kalau sudah pindah ya ikut aja. Cuma itu kan menolak dan menerima
ibu kota baru, ya itu kan urusan dunia saja itu ya. Kalau ini kan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia kita tolak ya. Kita tolak ya bisa saja. Cuma kalau pemerintahnya menetapkan Nusantara itu sebagai ibu kota ya kan juga nggak iso milih, pancet aja berubah. Oke. Bagus langsung ini ya, langsung memberi tanggapan ya. Ganti pemerintahannya. Nah. Loh, ganti pemerintahan itu juga agak mudah itu. Ganti pemerintahan, ganti rejim itu nggak mudah juga. Seperti ganti arah kiblat tadi itu, nggak mudah Pak Gus. Ya, ganti arah. Nah kalau Allah menghendaki nanti ya ganti rejim, ganti pemerintahan, saya kira kalau memang berubah ya arah politiknya, rejimnya, ya tetap sebagian besar akan agak lama tuh ininya ya bisa menerimanya itu, gitu ya, sulit itu untuk bisa menerima keadaan itu. Paling tidak dalam waktu tertentu itu akan tetap begitu. Nah, Allah yang bagian menghendaki kan Allahnya. Nah, kalau berubah jawabannya sederhana. Kalau berubah itu ada orang yang menolak, jawabannya sederhana, walillahil masyriqu wal maghrib. Ya, yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Gitu nanti. Itu jawabannya bagus gitu ya. Jadi kalau ada perubahan politik, perubahan pemerintahan, perubahan rejim, arah politik dan sebagainya, kok ternyata kok masih banyak yang masih baper nanti itu kan, berubah itu. Kok sulit menerima? Maka jawabannya di sini ya. Ya, walillahil masyriqu wal maghrib. Ya. Ke arah timur atau barat itu semua milik Allah gitu. Kalau yang dulu diterima kenapa yang sekarang tidak diterima kan gitu kan, gampangannya kan gitu. Memangnya yang menetapkan dulu menjadi pemerintah siapa kan gitu ya. Si A sebagai pemerintah siapa? Si A sebagai presiden, Presiden Jokowi sebagai presiden, atau sebelumnya itu SBY sebagai presiden, siapa? Dalam pandangan umat Islam hal-hal yang seperti itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sanalah Allah akan mengetahui yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Siapa yang nanti dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk. Kemarin saya ini mengikuti Pak Agus proses presentasi calon direktur gitu kan, proses presentasi calon direktur. Saya kebetulan diminta untuk menjadi MC-nya, ya bukan MC moderatornya, sebagai moderatornya. Ya di pembuka dan di penutup saya katakan ini masalah siapa direkturnya udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti ya, kalau direkturnya si A gimana dia menjalankannya. Kalau ternyata direkturnya si B bagaimana menjalankannya. Itu bagi direktur. Ya bagi warganya ya persoalannya berbeda lagi. Kalau direkturnya si A bagaimana kita menyikapinya. Kalau direkturnya si B, itu bagaimana pula kita menyikapinya. Kalau direkturnya si C, bagaimana pula kita mengambil sikap. Dari situlah nanti dinilai. Kalau kata-kata A, B, C, atau mungkin D, itu dibuat dalam bentuk kebijakan. Si A itu kebijakannya banyak salah-salah gitu kan misalnya. Maka dia akan mempertanggungjawabkan sesuai itu. Lah umatnya akan ditanya juga. Ya, si A ini banyak salah, apa yang kamu lakukan kan gitu kan? Melo A itu di umat itu kan masalah kan nanti ya. Kalau salah. Kalau si A seperti itu. Kalau si B misalnya benar. Nah, misalnya
Benar itu nanti akhirnya kan tentang ukuran ya. Dalam Islam ukurannya adalah tentu saja syariat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan agama itu menjadi ukuran yang paling tinggi untuk menentukan benar dan salah. Benar. Kok kemudian banyak yang protes lah, kok kenapa kok protes? Wong ini ketentuan dari Allah kok diprotes. Ah ini. Atau yang lain. Nah ini kita itu semua diuji. Jadi pemimpin itu ada ujiannya, jadi umat, jadi warga juga ada ujiannya sendiri. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya kalau presiden ya tentu ada privilege-nya, tapi juga tanggung jawabnya yang paling besar. Kita sebagai warga negara ya bukan berarti tidak punya tanggung jawab terkait dengan politik ya. Meskipun tentu saja tanggung jawab orang yang kedudukannya lebih tinggi di atas kita itu tentu lebih besar. Semua tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat mengubah arah kiblat itu sama dengan mengubah sebuah kondisi, mengubah sebuah situasi dari yang ya sudah nyaman biasanya menjadi kondisi lain yang baru yang biasanya tidak nyaman. Ya, untuk bisa menerima kondisi baru itu transisinya itu tidak setiap orang bisa menghadapi secara baik. Pindah ke perumtas ini dari perumtas sebelumnya kan gitu. Itu tidak semua bisa menghadapi dengan baik. Ya, ada yang berhasil tapi tidak sedikit yang gagal gitu ya. Kiblat juga demikian. Keputusan Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Ka'bah itu juga tidak mudah untuk disikapi, khususnya bagi mereka yang sudah berada pada wilayah aman, zona aman ya, zona nyaman gitu kan. Zona nyamannya sudah terbentuk lama. Orang Yahudi ya menganggap bahwa yang paling istimewa Baitul Maqdis kan gitu. Nabi SAW sebelum menghadap Baitul Maqdis sebenarnya menghadap ke Ka'bah kan gitu. Tapi awal-awal sholat di Mekah kan memang belum masif kan, belum melibatkan banyak orang, belum berjamaah. Jamaah itu diselenggarakan kan ketika sudah ya posisinya pindah kiblatnya ke arah Baitul Maqdis ya. Itulah kemudian menimbulkan banyak pendapat, banyak opini dan banyak kecenderungan, termasuk kecenderungan orang Yahudi yang menolak ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mengubah pandangan itu tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam peringatan bagi kita bahwa kebiasaan yang turun temurun itu seringkali kemudian menjadi tidak masuk akal. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Kalau orang dikatakan yang harus Anda ikuti adalah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Agama diturunkan oleh Allah. Itulah yang harus Anda ikuti. Orang itu sulit. Orang biasanya tetap akan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya yang sudah lama dilakukan, sudah turun temurun. Maka Allah mengatakan, apakah kamu akan ikut juga kebiasaan-kebiasaan turun temurun dari orang tua itu?
Meskipun jikalau orang tua kalian itu tidak melakukannya dengan petunjuk, tidak melakukannya dengan pemikiran yang masuk akal. Banyak kebiasaan kita itu kan belum tentu benar secara rasional, secara akal, secara ilmu gitu. Tapi tetap kita kerjakan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan peristiwa pemindahan kiblat itulah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasatan, sebagai umat pengadil, umat yang di tengah, ya, supaya kalian itu menjadi saksi bagaimana orang itu bersikap terhadap perintah-perintah Allah. Litakunu syuhada 'alan nas. Nah, kalian juga tidak lepas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul itu Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi, ya, terhadap kalian. Kalian juga akan dihitung amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan saksi utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan bisa melihat, Allah akan menghitung bagaimana amalnya, bagaimana sikapnya orang-orang lain, orang-orang Yahudi, umat lain selain kalian, dan kalian menjadi saksinya. Gitu ya. Ini nanti akan menjadi ini ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil semua, kemudian nanti akan ditanya satu persatu tentang bagaimana mereka menyikapi apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Nah, terkait dengan orang atau bangsa lain, umat lain, khususnya ahlul kitab yang sudah pernah menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, diminta terus ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Al-Qur'an. Lu kok kemudian tidak ikut, maka mereka akan, ya, dihisab oleh Allah, umat Islam menjadi saksi. Nah, gitu. Sehingga mereka tidak bisa berkelit nanti itu. Umat Islam menjadi saksi. Nah, kita juga sama. Kita juga sama. Akan dihitung oleh Allah amal kita sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, nanti saksinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing akan menjadi saksi. Bahkan nanti apa yang kita tempati ini, tempat sujud kita, tempat kita berbuat baik, tempat kita berbuat sebaliknya, itu semua nanti akan menjadi saksi. Jadi saksinya. Oleh karena itu nanti hari ini kata Allah, nanti di hari kiamat, ya, akan kami tutup mulut-mulut mereka. Ya. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Nanti akan ditutup mulut kita, kita tidak bisa memberikan pembelaan melalui lisan kita. Yang menjadi saksi adalah tangan dan kaki kita, termasuk yaitu tadi, apa yang ada di sekeliling kita itu menjadi saksi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Tentang perubahan dulu, bagaimana yang belum merasakan kiblat, ya. Nasibnya bagaimana dengan kiblat mereka yang lama padahal sudah berubah. Allah mengatakan bahwa akan tetap dicatat sebagai kebaikan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengabaikan keimanan yang sudah dilakukan orang yang sebelumnya. Enggak ada masalah. Terserah Allah. Allah itu kan mau merintahkan apa saja kan bisa. Mau merintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam kan enggak ada masalah. Ya. Orang Yahudi itu disebut bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia seperti mengajukan pertanyaan seperti pertanyaannya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya saya sujud kepada Adam gitu kan?
Adam itu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, lebih ini ya. Sama kan kayak begitu. Kenapa kok dipindah kiblatnya? Kan gitu. Dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis lebih istimewa, ribuan tahun menjadi kiblatnya orang Yahudi. Ya. Maaf, oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun menghadap ke sana kok. Kenapa berubah? Kan gitu ya. Itu sama aja kayak iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa sujud kepada Adam perintahnya. Sama. Jadi kalau berhadapan dengan perintah Allah itu sebenarnya jawabannya sederhana. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Hadirin sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan rejim dan arah pemerintahan ke depan, politik itu yang paling ngerti Pak Agus ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.